Selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang bisa berkumpul dengan kita semua di sini pada pagi hari ini. Saya mengajak kita di masa-masa kita baru kembali dari liburan untuk kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan, untuk kita tidak lengah, tetap menjaga satu sama lain agar keadaan ini akan jauh lebih baik karena kita saling menjaga. Kita berharap bahwa kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah bareng-bareng semuanya di Menara Kuningan. Ada sebuah sukacita untuk saya bisa berbagi pada minggu pagi hari ini. Mari kita memulai bersama-sama dengan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh luar biasa ketika kami bisa bersama-sama mendengarkan kembali firman Kau. Kami tahu Bapa bahwa Engkau ingin menuntun kami lewat firman Kau. Bantu pada pagi hari ini untuk Engkau bekerja dalam hati kami melalui Roh Kudus Engkau. Biarlah setiap firman yang dibagikan bisa membantu kami untuk mengerti Engkau lebih lagi Bapa. Bisa melihat kembali betapa luar biasanya kebijaksanaan dari Engkau yang Engkau bagikan lewat firman Engkau. Sertai hamba-Mu Bapa pada pagi hari ini, biarlah apa yang diucapkan hanyalah daripada Engkau saja Bapa. Saya bersyukur, sertai Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama mengetahui bahwa satu bulan ini di bulan Mei, kita sama-sama belajar tentang satu tema. Tema itu adalah greater wisdom, atau kita katakan adalah kebijaksanaan yang luar biasa, atau melebihi segala sesuatunya. Apa yang kita ingin capai adalah bersama-sama untuk kita bisa melihat kebijaksanaan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi seorang yang mengerti bagaimana mengembalikan yang namanya ketatalaianan atau stewardship dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam ketatalaianan itu. Tema itu diambil daripada buku yang kita percaya, 1 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Yang bunyinya, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi segala Bani Timur dan melebihi hikmat orang Mesir. Dan kalau kita lihat di sini, kita sama-sama ingin bertumbuh. Melalui kebijaksanaan, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Minggu pertama, kita belajar dari Pak Pendeta Frankie tentang tujuan daripada kita terlibat melayani. Lalu minggu lalu, atau minggu kedua, kita belajar dari Pak Pendeta Muda Andre, bagaimana kita fokus kepada mempunyai hikmat yang benar dari Tuhan ketika kita melayani. Hari ini saya ingin memberikan kita 3 pertanyaan yang kita renungkan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini. Pertanyaan pertama, apakah hari ini saya sudah meyakinkan diri saya bahwa hikmat kebijaksanaan dari Tuhan lebih penting daripada hikmat kebijaksanaan dari dunia ini? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah hari ini saya sudah mencari tahu penata layanan atau pelayanan apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya sebagai seorang Kristen? Yang ketiga, apakah hari ini yang saya sedang lakukan agar hidup pelayanan saya berkenan di mata Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, judul pelajaran hari ini adalah His Great Wisdom. Menarik kalau kita perhatikan bahwa ketika Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Salomo, dalam mimpinya, dia sebenarnya meminta itu dengan tujuan agar dia bisa menjadi raja yang adil dan mengetahui yang mana yang benar dan salah ketika dia memimpin. Sebenarnya menarik kalau kita temukan, Tuhan setelah memberikan kebijaksanaan itu, dia juga memberikan beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam buku 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai dengan 14.
Yang kita perhatikan adalah di ayat 12. Bahwa Tuhan, dia katakan sesuai dengan permintaan jadi bijaksana itu, dia akan memberikan hikmat yang penuh dan pengertian. Dan dia bilang apa? Dia akan mengatakan adalah akan ada pengakuan bahwa tidak akan ada raja seperti Salomo kebijaksanaannya. Dan dia bilang tidak akan ada setelah itu raja yang begitu bijaksana seperti Salomo. Itu yang dimaksud bahwa Tuhan memberikan pengakuan itu kepada Salomo. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan juga memberikan di ayat 13 kalau kita lihat, apa yang dia gak minta, dia berikan, yaitu adalah kekayaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan memberikan pencapaian itu kepada Salomo. Begitu luar biasanya, dia bilang di dalam umurmu gak ada raja seperti kamu. Jadi Tuhan kasih pencapaian yang luar biasa kepada Salomo. Lalu bukan cuma pencapaian, kalau kita lihat di ayat 14 yang menarik adalah dia bilang bahwa Tuhan, dia bilang jika engkau hidup menurut jalan kutunjuk dan mengikuti setiap ketetapan dan perintahku sama seperti Daud, maka dia bilang aku akan memperpanjang umurmu. Artinya apa? Tuhan kasih dia kemampuan, ability itu untuk bisa umurnya diperpanjang. Itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bukan cuma kebijaksanaan, tetapi juga pengakuan, pencapaian, dan juga kemampuan daripada Salomo sebagai raja yang bijaksana. Tapi kalau kita ketahui teman-teman sekalian, bahwa yang menyedihkan adalah Salomo sebagai manusia yang bijaksana tidak menjaga kesetiaannya pada Tuhan. Begitu banyak Tuhan berikan pada dia, tapi dia malah di akhir hidupnya dikatakan mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Karena dia mencintai istrinya dan gundik-gundiknya yang begitu banyak di penghujung akhir hidup. Ya. Kebijaksanaan, pencapaian, kemampuan, pengakuan. Semuanya itu menjadi bencana di dalam kehidupan Salomo. Yang menarik adalah sebenarnya ketiga hal yang Tuhan berikan, inilah yang menjadi ketiga hal yang Yesus diuji oleh iblis ketika di awal mula pelayanannya. Kalau kita perhatikan di buku Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga menarik karena kita perhatikan di ayat ketiga, 6, dan 8 sampai 9, ada tiga hal yang sama juga yang Yesus diuji, sama seperti yang Tuhan berikan kepada Salomo. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, dikatakan waktu setelah Yesus puasa selama 40 hari di padang gurun, dia datang, si pencoba itu mengatakan jika engkau anak Allah, dia bilang perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Jadi apa yang Yesus diuji adalah kemampuan dia, ability dia. Yang kedua yang menarik adalah ayat 6, dikatakan jika engkau anak Allah kembali, dia bilang jatuhkan diri kamu. Karena ditulis dia bilang mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Jadi kalau kita lihat, di sini iblis atau si pencoba Yesus itu mencobai dia dengan sebuah pengakuan. Dia bilang, kalau kamu anak Tuhan, dia bilang, kamu jatuhkan, pasti akan itu. Itu adalah pencobaan kedua, itu pengakuan. Yang ketiga kalau kita perhatikan, yang dibicarakan di sini adalah pencapaian. Di mana dikatakan iblis naik ke atas gunung yang ini, dia memperlihatkan semua kerajaan dan kemegahannya. Dia bilang, kalau kamu menyembah saya, pencapaian ini akan kamu dapatkan. Dan kita perhatikan baik-baik, Yesus berhasil mengatasi ujian itu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama hikmat dari Yesus itu. Agar hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan menjadi bencana, tapi menjadi berkat untuk kita bisa melayani orang lain. Kita akan melihat bersama-sama hikmat Yesus di dalam menghadapi godaan iblis. Dan saya berharap pada pagi hari ini bisa mempersiapkan hidup kita
untuk bisa menjadi orang-orang yang melayani dengan luar biasa. Mari kita lihat jawaban Yesus di dalam pencobaan yang pertama. Kalau kita lihat jawaban Yesus sangat menarik. Kita lihat tahu bahwa Yesus baru berpuasa 40 hari. Dalam keadaan lapar, dia disuruh bilang, coba kasih tunjuk dong kemampuan kamu untuk mengubah batu menjadi roti. Matius 4 ayat 4 Yesus katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup atau hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus diminta oleh iblis untuk menunjukkan kemampuannya untuk mengubah batu menjadi roti, Yesus menjawab dengan kebijaksanaan bahwa manusia tidak hidup dari hal yang sifatnya fisik saja, tapi juga bergantung dari hal yang sifatnya rohani, yaitu adalah firman Tuhan. Yesus menjawab ujian itu di mana dia mau menunjukkan kemampuannya, tapi dengan dia katakan enggak. Bergantung pada perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak membiarkan kemampuannya untuk lupa diri. Dia sadar bahwa yang menyuruh dia adalah iblis. Maka itu dia katakan bahwa pentingnya untuk rely on God's word. Menggantungkan dirinya kepada perkataan Tuhan. Saya ada pertanyaan hari itu kita semua di sini. Apakah hari ini saya seorang murid yang hidupnya bergantung kepada firman Tuhan? Atau banyak dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita sering menggantungkan kehidupan kita kepada pengalaman yang kita sudah lewati. Saya mengatakan demikian kenapa? Karena saya mau mengingatkan kita bahwa hari ini masing-masing kita diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Tuhan menitipkan talenta, gift, pemberian-pemberian luar biasa kepada setiap daripada kita di sini. Kemampuan yang Tuhan berikan adalah sebuah kepercayaan besar yang Dia titipkan kepada hidup kita selama kita hidup di dunia. Saya mungkin mau memulai ini, sudah 2 minggu kita belajar. Pertanyaan apa? Saya tahu nggak kemampuan apa yang Tuhan percayakan kepada hidup saya hari ini? Talenta apa yang Tuhan titipkan kepada hidup saya hari ini? Gift apa yang Tuhan berikan pada hidup saya hari ini? Dan saya mau mengajak kita untuk kita memulai untuk mengetahui hal itu. Untuk kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepercayaan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan kenapa Dia mempercayakan kemampuan itu pada kita. Ada sebuah perumpamaan yang kita bisa belajar dari Yesus. Dan Yesus mengajarkan sebuah hikmat. Lewat sebuah perumpamaan yang kita ketahui adalah perumpamaan tentang talenta. Dan kita tahu bagaimana Yesus mulai itu dikatakan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu dia bilang seperti seorang tuan yang mau pergi, dia titipkan atau dia percayakan hartanya kepada mereka. Dan yang dipercayakan hartanya itu beda-beda jumlahnya. Dan kita ketahui bahwa yang mau diberikan pesan kepada Yesus bahwa setiap orang dipercayakan talenta itu. Kita tahu dalam ceritanya ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Nah, menarik adalah kalau kita lihat cerita daripada perumpamaan tentang talenta ini, kita mengetahui bahwa yang 5 dan yang 2 mengembalikan jumlahnya 2 kali lipat. Jadi yang 5 kasih tambahan 5 lagi, yang 2 kasih tambahan 2 lagi. Nah, kalau kita lihat bagaimana respons tuannya ketika mendapatkan tambahan itu, dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tuhan melihat bahwa mengembangkan pemberian Tuhan dalam hidup kita, lalu mengembalikan itu kepada Tuhan, merupakan kebahagiaan untuk Tuhan.
Jadi saya mau kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan itu, talentanya, untuk kita kembangkan. Dan setelah itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan itulah yang memberikan dia kebahagiaan. Dan dia bukan cuma secara egois mengatakan itu buat saya. Tapi dia bilang, saya mau mengajak kamu untuk bisa merayakan itu. Untuk bisa mengetahui bahwa ketika kita mengembangkan itu untuk Tuhan. Dan mengembalikannya untuk Tuhan. Bagaimana kebahagiaannya ruang itu. Dia mau kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya kebahagiaan ketika kita memaksimalkan pemberian itu dan memberikannya kembali kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa ada satu sukacita ketika Tuhan memberikan talenta, kita bisa mengembangkannya untuk bisa melayani orang lain secara maksimal. Dan ketika kita kembalikan itu waktu Tuhan datang, Tuhan bilang, wow baik banget kamu. Tapi kita juga tahu ada satu hamba yang menerima satu talenta, dia simpan, dan dia kembalikan hanya satu karena dia takut kehilangan talenta itu. Dia hanya pikirkan keamanan diri dia, kenyamanan diri dia. Saudara-saudari, seringkali hari ini kita sebagai manusia, kita melihat diri kita, melihat kemampuan kita, itu yang membatasi kita untuk kita memberi kepada Tuhan. Kita pikir ya, saya cuma punya satu, nggak ada artinya buat lain-lain. Sehingga kita jatuh ke dalam satu kenyamanan. Kita membiarkan itu membatasi diri kita untuk tidak melakukan apa-apa. Hal ini, saudara-saudari, teman-teman sekalian, yang membuat kita melihat bahwa pelayanan itu jadi beban. Tuhan hari ini ingin untuk kita bisa melayani terlepas daripada keadaan kita. Terlepas daripada berapa talenta yang kita bisa punya. Seringkali kita berpikir kebahagiaan di dalam kita mulai berpengaruh kepada seberapa besar talenta yang Tuhan berikan. Karena itu kita tidak melihat lagi bahwa Tuhan sebenarnya berikan satu. Kalau kita mau multiplikan satu itu dan berikan dia balik dua, Tuhan bahagia dan dia mau kita merasakan bagian itu. Berarti kita perlu lakukan karena kita ikut sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan. Kebahagiaan kita karena kita taat mengembangkan itu. Kita berani kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dan memberikan kehidupan kita. Talenta itu balik kepada Tuhan. Apakah hari ini yang mempengaruhi saya mau melayani yang lain di dalam kehidupan saya sebagai seorang Kristen? Saya bersyukur bisa melihat di masa-masa COVID seperti yang sudah diekokan kembali. Melihat saudara-saudari meskipun kita terbatas kita mau bantu satu sama lain. Saya melihat beberapa komiti yang isinya adalah orang-orang yang punya hati. Mungkin bukan orang-orang medis saja, tapi betul-betul mau keluar ke sana meresikokan dirinya untuk bisa melayani secara maksimal. Dan pada akhirnya ketika kita mendengarkan mereka melakukan hal itu, nama Tuhan yang dimuliakan. Kebahagiaan dari Tuhanlah yang mereka rasakan. Petrus mempunyai keyakinan yang sama dan dia tuliskan di dalam 1 Petrus pasal 4 dikatakan, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Petrus punya hikmat yang sama dengan pengajar Yesus. Bahwa dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dipergunakan untuk melayani satu sama lain. Dengan satu tujuan, untuk kepentingan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk melihat pentingnya di dalam kita hari ini menyadari apa talenta Tuhan berikan. Bahwa kita melakukan pelayanan kita penuh. Dan melihat bahwa ketika kita lakukan terbaik, kita tahu bahwa talenta yang kita kembalikan Tuhan secara penuh itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada sebuah quote yang dibaca oleh Yesus, dia bilang, relying on God has to start all over every day, as if nothing has yet been done. Ini kata adalah mengandalkan Tuhan harus dimulai kembali setiap hari, seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tahu tidak mudah untuk kita melayani dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama mengandalkan firman Tuhan. Tapi itulah kita perlu lakukan setiap hari.
kita terus belajar menggantungkan kehidupan kita dari apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan mau kita fokus pengenalan percayaan kita kepada firman. Tuhan mau kita latih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita bisa membantu satu sama lain. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan melihat kita sebagai hamba yang baik dan setia. Pertanyaannya hari ini, apakah saya hari ini seorang yang bergantung kepada Tuhan di dalam pelayanan kita? Mari kita ambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mampu, karena kita mau bergantung kepada perkataan Tuhan. Kalau kita perhatikan yang berikutnya, kita tahu bahwa pencobaan kedua Yesus dibawa ke bumbung bait Allah, satu tempat yang tinggi. Dikatakan dia bisa kata bahwa dia bilang jatuhkan diri kamu. Iblis menguji bahwa dia bilang itu adalah satu pengakuan bahwa kalau Yesus adalah anak Allah, dia pasti akan lindungi. Jadi dia lempar, pasti malaikat lindungi. Lihat jawaban Yesus, dia bilang, Yesus berkata padanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menjawab dengan sangat bijaksana, untuk tidak mencobai kuasa Tuhan sebagai seorang manusia. Yesus bisa saja mengakui saya anak Allah, tapi Yesus gak mau menggunakan posisi dia sebagai anak Allah ketika dia dicobai oleh iblis. Dia gak mau lakukan karena iblis suruh untuk menunjukkan diri dia, pengakuan dia sebagai anak Allah. Yesus tahu motivasi iblis adalah mencobai dia. Sehingga nanti dia lakukan apa yang iblis mau. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari hikmat Yesus adalah reveal the motive. Artinya apa? Mengeluarkan motivasinya kenapa kita melakukan segala sesuatu. Hari ini kita melayani Tuhan, godaan yang sangat besar adalah mau dihargai. Kita awalnya punya motivasi untuk melakukan untuk Tuhan. Tetapi lama-kelamaan kita mau diakui orang dengan dihargai atau diapresiasi. Kita mulai merasa bahwa ketika kita lakukan sesuatu, kita layak diapresiasi dalam pelayanan kita. Saya mau tanya hari ini, apakah kita terganggu hari ini jika pelayanan kita tidak diapresiasi atau dilihat oleh orang sekeliling kita? Sebenarnya yang terjadi adalah kita mulai mau kesaksian diri kita lebih hebat daripada kerja Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhanlah alasan utama kita mau melayani pada mulanya. Jadi ketika kita mau lakukan pelayanan kita, yang terjadi kita mulai bergeser dari kesaksian melihat kerja Tuhan yang luar biasa menjadi melihat usaha yang kita berikan. Saya mau tanya hari ini, apa yang memotivasi saya atau kita semua mau terlibat dalam melayani orang lain? Paulus mengajarkan satu keyakinan yang sama dengan Yesus di Filipi 2 ayat 6-8. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia tak merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah seorang anak Allah yang tidak melihat bahwa pengakuan reputasinya sebagai anak Allah adalah satu hal yang dia perlu pertahankan. Saya mau tanya hari ini, apakah kita khawatir kalau reputasi kita sebagai orang murid Yesus itu tidak terlihat daripada orang-orang sekeliling kita? Kita khawatir gak akan bagaimana reputasi saya sebagai murid? Ada gak hari ini hal yang kita mau pertahankan di dalam kehidupan kita, di dalam melayani? Tanpa kita katakan, tapi itu terlihat dari apa yang kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, apakah saya masih peduli akan kebenaran hidup saya di dalam pelayanan saya? Hari ini kita melakukan kata layanan, kita makin banyak mengerti caranya. Kita makin banyak melihat, dapat pengetahuan. Lalu yang paling parah adalah kita mulai dikatakan bahwa kita pakar. Kita mengerti. Lalu kita diberikan tanggung jawab yang banyak. Tanpa kita sadari, kita menjadi orang merasa hebat karena punya pelayanan yang banyak. Kita tahu ada sebuah contohan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di depan murid-muridnya langsung adalah ketika seorang yang muda, pemimpin yang muda dan kaya datang. Saya nggak akan bahas ayatnya, tapi yang kita perhatikan adalah menarik. Bahwa ketika orang dia datang dengan satu semangat, dia melakukan sesuatu. Tapi kalau kita lihat, yang terjadi Yesus katakan, ini, mendengar itu Yesus berkata,
masih tinggal satu hal lagi yang kamu harus lakukan. Yang kau lakukan, jualah segala yang kau miliki. Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Kita melihat bahwa Yesus mengajarkan satu hal, dia bilang, kamu jual semuanya. Karena dia lakukan segalanya. Dia seorang yang muda, pemimpin, dan juga kita ketahui dia punya harta yang banyak. Tapi ketika Yesus bilang, kamu tinggalkan semuanya, leave it everything, ikut saya aja, kasih uang ini. Respons dia menunjukkanlah dia sedih, dia meninggalkan Yesus. Seorang yang punya reputasi yang luar biasa dan kaya, melakukan banyak untuk Tuhan. Ketika dibilang tinggalkan reputasi itu, layani bersama-sama dia menjadi nobody, dia sedih. Saudara-saudara, saya ada pertanyaan hari ini. Apa reaksi kita jika Tuhan mengambil semua yang kita anggap sebagai satu kepercayaan, kedudukan, kemampuan yang kita punya hari ini? Apakah kita akan tetap melayani dengan cara Tuhan? Atau kita sedih dan tidak mau melakukan pelayanan itu lagi? Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan dan tanggung jawab besar dari Tuhan, kita menjadi seringkali orang yang lupa diri. Kita merasa bahwa kita punya hak sesuatu yang kita dapatkan. Kita melakukan segala sesuatu untuk bergeser menjadi mempertahankan reputasi kita. Paulus sebagai seorang yang dulu punya reputasi kepercayaan daripada guru-guru orang Yahudi, mengajarkan sebuah keyakinan dan belajar dari Yesus yang membantu kita untuk bisa melakukan pelayanan dengan benar. Dikatakan hal ini, Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan hambamu, dan kamu hambanya. Paulus mengerti bahwa ketika lakukan segala sesuatu yang dia katakan bahwa lakukan itu segenap hati kamu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dia bilang, kamu akan menerima bagianmu sebagai upah. Kristus yang Tuhan, kita ini adalah hamba. Saya suka hal ini katakan oleh seorang khotbah terkenal, Joseph, dia bilang gini, motives reveal why we do what we do, which is actually more important to God than what we are doing. Katakan bahwa motivasi mengungkap kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, yang sebenarnya lebih penting bagi Tuhan daripada apa yang kita lakukan. Tuhan mau mengajak kita untuk bisa melihat bahwa pentingnya untuk kita melihat motivasi itu dalam pelayanan kita. Bahwa kita bisa melihat bahwa hari ini mempunyai motivasi melakukan Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Maka itu Tuhan mau kita lakukan segenap hati seperti kita lakukan Tuhan. Apakah ini menjadi motivasi kita untuk melakukan dengan segenap hati dalam pelayanan kita? Mari kita lakukan untuk kita melihat nama Tuhan yang dikenal. Kita lakukan terbaik, tidak memikirkan pujian orang sekitar kita. Kita perlu ingatkan siapa diri kita, bahwa sebelum kita ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani, kita bukanlah siapa-siapa. Kita masuk yang berikutnya, dan kita ketahui dalam percobaan ketiga, di mana kita tahu Yesus naik ke atas puncak gunung, di bawah iblis sana, dia lihat sebuah pencapaian terjadi di dunia, dikatakan. Dan dia bilang, kekayaan itu, kemegahan itu akan jadi milik kamu kalau kamu menyembah. Jadi kasih unjuk, ini pencapaian kau bisa dapatkan kalau kamu menyembah saya. Yang menarik dari jawaban Yesus, kata dia bilang, maka berkatalah padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah kamu berbakti. Kalau kita perhatikan, Yesus mengatakan enyah, dia usir iblis. Dia bilang, saya coba membaktikan diri saya kepada Tuhan. Hal yang ketiga akan membantu kita untuk mengerti betapa luar biasanya pelayanan itu adalah ketika kita melakukan namanya remove the idols. Yesus menggeser iblis setelah dia bilang, enyah. Jujur, hari ini seringkali kita melakukan pelayanan seringkali dipengaruhi oleh idol yang terdapat dalam diri kita. Apa maksudnya? Kita bisa gak mau melakukan pelayanan karena kenyamanan kita terganggu. Kita tidak mau melakukan pelayanan karena keadaan kita yang kurang mendukung. Kita mau gak melakukan pelayanan karena kita melihat ada pengalaman buruk di masa lalu ketika kita melayani. Saya mau tanya hari ini, apakah hari ini yang menjadi idol dalam kehidupan kita, sehingga buat kita tidak mau melakukan pelayanan buat Tuhan?
Apa yang membuat kita menunda-nunda sehingga kita tidak mau mengambil keputusan untuk memberikan diri kita? Saya mau lakukan terbaik buat Tuhan dalam hal ini. Sebenarnya terjadi adalah, Bapak Ibu teman sekalian, kita gak mau melepaskan idol yang dalam kehidupan kita itu. Yesus mengajarkan satu keyakinan di Matius 6 ayat 24. Dan kita semua tahu ini. Dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau kita lihat di sini, Yesus mengajarkan bahwa gak bisa kita mendedikasikan hidup kita kepada dua tuan. Dan kita belajar, dia bilang kalau kita melakukan itu, biasanya satu namanya kita akan mengasihi satu atau benci yang lain. Jadi kita harus sadar bahwa ketika kita tidak mengambil keputusan untuk melakukan pelayanan dalam hidup kita gak sadar bahwa kita sedang memberikan alasan itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita mengulur waktu, kita membiarkan idol itu menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kita untuk kita berpikir baik-baik, teman-teman. Apakah kita akan membiarkan idol itu dalam kehidupan kita? Idol adalah patung-patung yang mungkin kalau kita lihat, masa sih mau marah itu? Tapi saya mau katakan satu hal, itulah terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka mulai memfokuskan Allah lain dalam kehidupan mereka. Selain daripada Tuhan itu. Mereka mengabdikan diri mereka kepada patung-patung itu. Hari ini mungkin idol kita tidak memuja patung, tapi kita menyimpan sesuatu dalam kehidupan kita mau pegang, membuat diri kita nyaman. Membuat diri kita tahu bahwa ini yang akan membuat saya berasa secure untuk kedepannya. Dan hal ini bukan hal yang mungkin kita sembah secara terlihat, tapi mungkin yang tidak terlihat. Teman-teman saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk bisa menyadari bahwa kita harus temukan adakah idol itu dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa hari ini Tuhan memilih kita, Dia menciptakan kita dengan satu tujuan. Paulus menuliskan ini di Efesus 2 ayat 10, teman-teman sekalian. Dia bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengingatkan pada diri kita bahwa kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik itu. Untuk hidup melakukan pelayanan dalam Tuhan. Tuhan malah kita melakukan pelayanan kepada orang lain. Maka itu kita perlu mengambil keputusan untuk mau terlibat. Jangan biarkan idol mulai timbul di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau menanya hari ini. Apakah ada idol itu dalam hidup kita? Ada gak dosa yang kita sengaja tidak mau ubahkan? Sehingga itu yang membuat kita terhambat. Dan tidak lagi benar ketika kita mau menyerahkan hidup kita untuk melakukan pelayanan buat Tuhan. Hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ciptakan kita. Dia mau kita melakukan perbuatan baik itu. Saya berharap dari apa yang kita bisa belajar daripada kebijaksanaan Yesus menjawab cobaan itu. Keyakinan yang dia teruskan kepada murid-muridnya yang dijawab oleh Paulus dan Petrus. Membantu kita untuk melihat, untuk tidak menjadi seperti Salomo. Kita melihat bahwa Salomo seorang yang Tuhan berikan kebijaksanaan yang besar. Tapi di akhir hidupnya, dia mencondongkan dirinya kepada tuan-tuan yang lain. Semua kebijaksanaan, semua pemberian itu menjadi sia-sia. Hari ini kita belajar hikmat dari Yesus. Ketika dia dicobai dengan 3 hal oleh iblis. 3 hal yang diterima oleh Salomo. Menjadi 3 hal yang iblis coba kepada Yesus. Yang pertama, mari kita belajar untuk rely on God's word. Apa artinya? Untuk kita hidup betul-betul bergantung pada Tuhan. Teman-teman semua, kita diberikan talenta. Gunakan talenta itu untuk memberi pada orang yang lain dengan kita bergantung melihat apa yang firman Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua adalah mari kita reveal motif. Jaga motif kita setiap hari. Kalau ada motif kita mulai bergeser, kita mulai melihat itu kecenderungan pada diri kita dan membuat pelayanan kita menjadi kesaksian akan diri kita sendiri, bukanlah kesaksian Tuhan. Mari kita ubahkan motivasi itu. Kembalikan motivasinya untuk mau melakukan sesuatu agar nama Tuhan bisa dimuliakan. Lalu yang ketiga, mari kita remove the idols. Mengeluarkan idols itu, idolatri dalam hidup kita.
baik dosa kita, baik mungkin insecure kita, baik hal-hal yang mungkin menghambat kita selama ini. Mari kita keluarkan itu. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi seorang yang bijaksana karena kita punya His great wisdom dari Tuhan. Sehingga membuat kita bisa menjadi seorang yang melayani dengan luar biasa dan dipercaya di dalam pelayanan kita. Saya berharap pelajaran hari ini bisa membantu kita, mengubahkan diri kita, dan membantu mengambil keputusan bagi hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa punya untuk mendengarkan firman Engkau. Bantu untuk roh Engkau mengubahkan hati kami. Bantu biarlah firman yang kami dengar bisa bertumbuh dalam hidup kami. Sehingga kami bisa keluar daripada hal-hal yang kami tahu mungkin itu kebijaksanaan dunia Bapak. Dan pada akhirnya hidup kami bisa Engkau gunakan menjadi alat untuk melayani orang-orang sekitar kami. Terima kasih untuk waktu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.